Selamat pagi semua, perkenalkan nama saya Judith Margaret Maranatha Siaan dengan NIM 00256162 dari kelompok B8. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai organ yang ada pada eh, wanita. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai alur dari atau perjalanan oosit dari ovarium sampai ke kavum uteri. Jadi awal-awalnya ovarium yang homolog dengan testis ini itu pertama-tama si oosit ini itu akan dilepaskan dari ovarium atau organ yang homolog dengan testis pada pria. Nah, dia itu akan dilepaskan setelah pecahnya follicle the Graaff. Nah, kemudian selanjutnya dari ovarium tersebut, si oosit tersebut akan melaju ke bagian tuba falopi atau tuba uterina. Saya lihat di sini gambarnya. Dia akan bergerak untuk menangkap oosit yang dari ovarium tersebut. Nah, kemudian oosit tersebut akan melaju ke bagian infundibulum. Setelah ke bagian infundibulum, oosit akan masuk ke bagian ampula atau bagian terluas dari tuba falopi tersebut, di mana si oosit ini itu akan menunggu sperma. Kemudian setelah dari ampula, oosit tersebut akan menuju ke ismus atau bagian yang paling sempit menuju ke rahim. Nah, setelah itu dia akan masuk ke bagian pars interstisial atau bisa disebut sebagai intramural. Nah, setelah dari pars intramural atau interstisial ini, oosit itu kalau misalnya terjadi fertilisasi, zigot itu akan sampai ke rongga rahim agar bisa melakukan proses implantasi ke bagian kavum uteri. Nah, selanjutnya, em, di mana sih lokasi fertilisasi yang paling sering terjadi? Nah, eh, lokasi yang sering terjadi fertilisasi atau pembuahan itu umumnya itu ada di bagian ampula tuba falopi. Di sini ya. Oke. Nah, em, karena ampula ini kan juga merupakan bagian terluas dan terpanjang dari tuba uterina. Dan dia itu juga menyediakan lingkungan yang optimal untuk mempertemukan sel sperma dengan sel oosit pada wanita. Nah, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai klinisnya. Pertama-tama itu ada em, jadi sebenarnya ada fornix posterior, puldosentesis, dan juga kolpotomi. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai puldosentesis terlebih dahulu. Jadi dia ini tuh merupakan klinis di mana si atau bisa disebut sebagai prosedur diagnostik di mana jarum itu akan dimasukkan melalui dinding fornix posterior vagina untuk mengambil cairan dari kavum di dalamnya. Nah, tujuannya itu untuk mendeteksi adanya darah, nanah, atau cairan abnormal lainnya. Selanjutnya ada hmm, ada kolpotomi. Nah, jadi kolpotomi ini tuh merupakan prosedur pembedahan di mana prosedurnya itu melibatkan dengan membuat sayatan pada dinding vagina dan biasanya sih sering dilakukan di fornix posterior untuk mendapatkan akses ke organ bagian kavum di dalamnya dengan tujuan untuk melakukan prosedur operatif lainnya. Nah, kemudian
Em, Kemudian, mengapa eh, daerah fornix posterior memiliki nilai klinis yang penting? Nah, itu karena si fornix posterior ini kan berbatasan langsung dengan em, eh, excavatio recto uterina atau titik terendah dari rongga peritoneum pada wanita saat berdiri. Jadi kalau misalnya ada pendarahan internal atau ada penumpukan cairan, nanti dia itu akan terkumpul di bagian fornix tersebut. Maksudnya di bagian extravagantius tersebut. Jadi ini tuh sangat penting karena dia juga fornix posterior ini tuh juga merupakan bagian terdalamnya. Oke, jadi oleh karena itu em, supaya tidak terjadi klinis-klinis tersebut, fornix posterior itu juga harus di, dijaga supaya tidak terjadi klinis-klinis ini seperti kolosintesis dan juga tadi yaitu kolpotomi. Kolpotomi. Oke, jadi mungkin itu saja yang akan saya jelaskan. Terima kasih telah mendengarkan.